Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Kurnia Dwi Aryani dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10 ya. Nah, kita lanjut masih di bab struktur keseimbangan pasar ya. Nah, kita bab kali ini saya akan membahas tentang pasar. Apa sih itu pasar? Nah, pasar ini pengertiannya adalah dalam arti sempit adalah pertemuan antara penjual dan pembeli, namanya pasar ya. Pertemuan antara si penjual dan si pembeli. Nah, pasar di sini fungsi pasar. Nah, yang pertama fungsi pasar ini fungsi utama pasar sebagai sarana distribusi. Sarana utamanya ya. Sarana distribusi, di mana distribusi apa? Distribusi adalah penyaluran dari tangan konsumen ke tangan dari tangan produsen ke tangan konsumen. Nah, sebelum disalurkan biasanya ada distributor atau distribusinya. Contoh, PT Unilever adalah produsen. Nah, kita nggak mungkin, saya sebagai konsumen nggak mungkin beli sampo, beli sabun, sampo sama sabun Lifebuoy langsung Unilever, kan nggak mungkin, kecuali saya karyawannya. Tapi kalau saya hanya konsumen, saya nggak mungkin datang ke Unilever mau beli sampo sama sabun sama pencuci piring, pencuci baju, kan nggak mungkin datang ke PT-nya. Saya harus datang ke distributornya. Distributornya mana? Naga, Swalayan, atau Lotte Mart itu distributor. Jadi dari tangan produsen ke tangan distributor dulu. Nah, dari tangan distributor baru ke tangan konsumen. Ya, kalau enggak gini, dari tangan produsen ke distributor, distributor ke warung. Nah, kita beli di warung. Nah, itu ya susunannya. Kalau distributor pembeliannya dalam part jumlah besar. Ya, nggak mungkin satu pieces, dua pieces, nggak mungkin, harus satu retail skala besar. Nah, selanjutnya pasar sebagai pembentuk harga. Nah, pasar juga merupakan pembentuk di mana jika barang tersebut sudah dipasarkan akan terbentuk sebuah harga. Harga ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama atau kesepakatan yang telah diatur oleh para produsen. Ini kita menetapkan harganya berapa. Contoh, tempe ya. Tempe itu harganya naik. Kenapa naik? Karena dari bahan kedelainya naik. Contoh, harga kedelai 10.000. Nah, nanti dibuat tempe jadi berapa? Nggak mungkin kita jual tetap 10.000, pasti otomatis dinaikkan. Nah, itu merupakan kesepakatan dari para produsen untuk menetapkan harga. Nah, selanjutnya pasar sebagai sarana promosi, di mana pasar tersebut merupakan sarana promosi ya. Promosi di sini adalah promosi yang apa sih itu promosi? Promosi itu menawarkan suatu barang ya. Di pasar pasti otomatis kita menawarkan barang kepada konsumen ya. Nah, ini merupakan fungsi utama dari pasar. Nah, selanjutnya pasar dibedakan menjadi beberapa ya, dibedakan menjadi 5 ya. Nah, yang pertama adalah pasar berdasarkan wujud. Pasar berdasarkan wujud ada 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Kalau pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang memang benar adanya. Ada pasar di suatu tempat, jual belinya jelas, ada barangnya. Nah, pasar konkret contohnya adalah pasar tradisional, pasar bersih ya, pasar malam, pasar harian mingguan, masuk ke dalam pasar konkret karena yang dijual ada barangnya, nyata ya. Nah, pasar abstrak itu pasar yang nggak kelihatan, bukan pasar dunia lain ya, bukan, tapi melainkan barang yang dijual ini berupa apa? Pasar abstrak, barang yang dijual berupa contoh saham, obligasi, kan hanya jual beli surat ya kan. Kalau enggak pasar abstrak bisa masuklah pasar online ya, karena online gitu ya, walaupun memang ada barangnya. Nah, pasar abstrak ini sama, pasar abstrak ini barangnya ada, cuman jual belinya tuh abstrak ya, jadi tidak nyata. Maksudnya tidak nyata gimana ya? Kita membeli saham itu nyata nggak sih? Saham itu nggak nyata.
ternyata ya saham itu kita beli suatu kita beli suatu saham atau kita beli perusahaan tersebut sahamnya berapa persen. Nanti kalau untuk saham ini, pasar abstrak ini nanti ada di kelas 11 ya. Nanti saya ajarkan tentang pasar modal. Nah, pasar abstrak ini berhubungan dengan pasar modal. Nah, selanjutnya pasar berdasarkan waktu. Nah, di sini pasar berdasarkan waktu ada pasar harian. Ya, di mana pasar tersebut buka setiap hari. Contoh pasar Cikarang ya. Pasar Cikarang itu buka setiap hari ya. Dari Senin sampai Minggu, dari Minggu ke Senin lagi. Jadi buka setiap hari. Nah, ada pasar mingguan. Nah, pasar mingguan ini pasar yang dibuka hanya setiap seminggu sekali. Contoh pasar mingguan itu kayak pasar malam. Setiap contohnya pasar mingguan itu pasar malam yang dimana setiap seminggu sekali, malam Rabu contohnya. Malam Rabu hanya setiap malam Rabu ya. Kalau selain malam Rabu berarti pasar yang nggak ada. Nah, kita lanjut ke pasar bulanan. Nah, pasar bulanan di sini adalah pasar yang dibuka setiap bulan ya. Mungkin ya jadwalnya gajian ya, jadi jadwalnya karyawan gajian, jadi pada ngegelar lapak ya. Ngegelar lapak karena apa? Buat jualan pada saat gajian aja. Nah, itu merupakan pasar bulanan yang dibuka hanya setiap sebulan sekali. Bisa seumpama Car Free Day atau apa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pasar tahunan. Nah, pasar tahunan ini pasar yang dibuka hanya 1 tahun sekali. Contoh Pekan Raya Jakarta, PRB, Pekan Raya Bekasi, itu dibuka hanya setahun sekali. Pada saat apa? Pada saat PRJ itu Pekan Raya Jakarta, pada saat ulang tahun Jakarta. Nah, itu baru dibukakan pasar. Setiap tahun sekali aja. Tahun sekali bulan apa? Bulan Juni. Nah, PRB juga sama, Pekan Raya Bekasi, sama setiap tahun sekali pas ulang tahun Bekasi ya. Nah, selanjutnya ini merupakan pasar berdasarkan waktu ya. Tadi pasar berdasarkan wujud, lalu pasar berdasarkan waktu. Nah, selanjutnya pasar berdasarkan jangkauan. Nah, pasar berdasarkan jangkauan ada pasar lokal ya. Pasar lokal berarti pasar di daerah tersebut. Contohnya pasar Cikarang ada di daerah Cikarang Utara ya. Pasar bersih ada di daerah Cikarang Pusat ya, atau Cikarang Baru gitu. Pasar regional itu pasar yang dimana khusus untuk regional. Sama, pasar Cikarang bisa dikatakan pasar regional, jadi bisa pendatang dari Cikarang Utara boleh, Cikarang Selatan boleh, Cikarang Baru boleh, Cikarang Timur boleh, Cikarang Barat boleh datang ke pasar Cikarang. Itu pasar regional, dari mana pasar suatu daerah itu regional ya, yang dekat-dekat. Nah, selanjutnya pasar nasional. Nah, pasar nasional ini adalah pasar di mana untuk nasional, berarti seluruh Indonesia. Nah, pasar nasional itu seperti yang kita tahu Tanah Abang. Tanah Abang menjadikan pusat grosir pakaian ya di seluruh Indonesia. Pusatnya ada di mana? Di Tanah Abang ya. Pasar Kramat Jati, pasar induk Kramat Jati. Pasar induk Kramat Jati merupakan pasar yang dimana induk ya, jadi harganya lebih murah. Nah, dari pasar induk baru ditransfer atau disalurkan, didistribusikan ke pasar-pasar yang lain. Contoh, dari pasar induk didistribusikan ke pasar Cikarang, pasar Tambun, pasar Cibitung, dan pasar-pasar yang lain. Nah, itu merupakan pasar nasional. Nah, kalau pasar internasional adalah pasar perdagangan internasional ya, merupakan pasar bisa pasar perdagangan internasional atau bursa efek ya. Nah, selanjutnya kita ke pasar berdasarkan hubungan proses produksi. Nah, pasar konsumsi, di mana pasar konsumsi ini ya, pasar konsumsi ini pasar yang menjual barang-barang konsumsi. Konsumsi barang-barang apa sih? Barang-barang yang langsung pakai ya, langsung digunakan. Itu adalah pasar konsumsi. Nah,
Selanjutnya pasar produksi. Pasar produksi di sini pasar yang dijual berdasarkan barang-barang produksi yang akan diproduksi. Itu merupakan pasar produksi. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, saya akan membahas tentang pasar berdasarkan struktur. Nah, pasar berdasarkan struktur ada dua. Ada pasar output dan pada pasar input. Nah, apa sih pasar output? Output adalah keluar. Berarti pasar barang yang keluar, ya. Berarti ini namanya pasar barang, ya. Pasar barang dan jasa. Barang dan jasa. Apa ini pasar input? Pasar input adalah pasar tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia. Nah, pasar input adalah pasar in berarti masuk, ya. Berarti ini merupakan pasar tenaga kerja manusia. Berarti berhubungan dengan proses produksi, bekerja lalu dapat gaji. In berarti pasar di mana menawarkan diri untuk bekerja dan penawaran dan permintaan. Biasanya penawaran pekerjaan input ya. Biasanya penawaran pekerjaan datang dari mana? Penawaran pekerjaan itu datang dari pelamar. Sedangkan permintaan pekerjaan didasarkan atau berasal dari perusahaan. Saya contohnya perusahaan. Saya itu meminta pada tenaga kerja atau pada pelamar agar melamar pekerjaan saya. Yang menawarkan diri siapa? Yang menawarkan diri adalah pekerja, pelamar, ya. Nah, itu ada in dan out, ya. In berarti masuk, ya, masuk atau bekerja. Nah, itu yang melamar siapa? Yang melamar, yang menawarkan diri adalah pelamar kerja. Permintaan dari siapa? Permintaan dari perusahaan saya, ya. Nah, selanjutnya kita ke pasar output dulu nih. Pasar output yang sering banyak keluar, ya. Pasar output dibedakan menjadi dua. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Nanti kalian bisa lihat di buku paket ekonominya ya, dibuka tentang bab pasar. Nah, pasar persaingan sempurna tuh ada dua, ada pasar tradisional dan ada pasar modern. Pasar tradisional, pokoknya ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang dimana barangnya bersifat homogen. Homogen apa? Homogen adalah sama. Ciri-cirinya lagi, produsen keluar masuk dari pasar itu bebas keluar masuk. Jadi contoh saya ingin masuk ke pasar persaingan sempurna gampang. Karena modalnya apa? Hanya modalnya sedikit. Contohnya saya mau jualan apa? Contoh ya, saya mau jualan oncom, ya contoh. Nah itu saya hanya perlu modal untuk pembuatan oncom karena saya mau jualan oncom. Ya itu pasar persaingan sempurna. Di pasar tersebut oncom banyak kan? Banyak. Yang jual oncom banyak, yang beli pun banyak, ya. Nah, lalu penetapan harga itu produsen sebagai penetap harga, ya. Walaupun ada ikut andil pemerintah, cuman produsen menetapkan harga. Terus harga-harganya pun sama, ya. Oncom itu standarnya berapa? Berapa sih oncom standarnya? Semama satu spring bed itu ya, namanya spring bed ya. Satu itu semama 2.000, berarti semua oncom 2.000, nggak mungkin saya jual 5.000. Pasti dagangan saya doang yang nggak laku. Tapi disesuaikan. Mungkin kalau semama saya jual 2.100, mungkin 2.200 wajar, ya. Yang lain 2.000 saya jual 2.100, 2.200 wajar. Tapi kalau semama saya jual sampai 5.000, mungkin nggak ada yang beli, ya. Nah, selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna di sini ada pasar monopoli, lalu ada pasar monopolistik, lalu ada pasar oligopoli. Nah, pasar monopoli, apa sih pasar monopoli? Di buku kalian ada ya. Pasar monopoli adalah pasar yang penjualnya satu, pembelinya banyak. Contoh, pasar monopoli adalah pasar di Indonesia itu pasar monopoli dikuasai oleh pemerintah.
hanya pemerintah yang punya, yang lain tuh nggak punya. Contoh PLN. PLN itu apa? Perusahaan listrik negara. Itu merupakan pasar monopoli. Kalian kalau nggak mau pakai listrik PLN, mau pakai listrik apa? Bisa, kalian bikin sendiri dari pembangkit tenaga listrik air, dikecil-kecil, lama-lama jadi listrik, ya. Itu. Jadi kalau pasar monopoli ini pasar di mana tidak ada substitusi, tidak ada barang penggantinya. Bisa digantikan kalau kamu mau buat sendiri listrik sendiri. Ya, ntar kalau semua ada pemeriksaan dari pemerintah, oh saya nggak pakai PLN, saya bikin sendiri. Nah itu bisa. Nah, selanjutnya apalagi selain PLN ada KAI. KAI itu adalah Kereta Api Indonesia. Nah itu merupakan pasar monopoli. Jadi monopoli itu menguasai, menentukan juga, terserah mau harganya berapa, mau nggak mau, suka nggak suka pasti dibeli, ya. Pertamina juga merupakan pasar monopoli. Pertamina itu bensin seliternya 7.000 contoh. Mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus beli. Kalau kalian nggak suka pakai Pertamina, silahkan pakai produk yang lain. Ya. Jadi yang namanya monopoli itu adalah menguasai, dan pasar monopoli dipegang oleh pemerintah, ya, dipegang oleh pemerintah. Jadi swasta itu nggak dikasih memegang pasar monopoli, karena pasar monopoli di Indonesia ini tujuannya mensejahterakan rakyat Indonesia seharusnya, ya. Karena apa? Karena sesuai dengan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 tentang perekonomian, ya. Nah, selanjutnya itu pasar monopoli, ya. Nah, pasar monopoli itu sulit masuk pasar monopoli karena nggak bisa, ya. Saya banyak uang, mau nanam saham di Pertamina bisa, tapi bukan bukan sebagai pemilik, hanya penanam saham saja, ya. Memang di Pertamina itu bisa, ya, tapi tidak sebagai pemilik. Pemiliknya tetap punya negara kita. Nah, selanjutnya pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini pasar yang bersifat homogen, jadi perang iklan juga, ya. Pasar monopolistik, saya kasih contoh, adalah pasar yang barangnya sama. Contohnya sampo, sabun, deterjen. Itu pasar monopolistik, itu adalah perusahaannya adalah Unilever, Indofood, Unicom, Unicam, ya. Terus lagi L'Oreal, itu merupakan pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini, untuk masuk ke pasar monopolistik ini butuh modal yang besar, ya. Harga satu sampo memang murah, ya. Satu sampo yang sasetan 500. Ya kalau satu. Kalau sehari itu berdus-dus, satu dusnya isi 1000 dikalikan itu. Nah, makanya pasar monopolistik itu pasar yang untuk masuk ke pasar tersebut membutuhkan modal yang besar, ya, monopolistik. Nah, barangnya juga bersifat homogen. Nah, pasar monopolistik itu ciri-cirinya juga pasar di mana perang iklan. Contoh, ya, saya contohin sampo. Sampo itu ada beberapa macam merek. Fungsinya apa sih? Untuk membersihkan ketombe, kutu, ya kan? Untuk melembutkan rambut, gitu. Nah, sampo itu berbagai macam merek. Ada Sunsilk, Dove, Clear, Pantene, Nature, Rejoice, Lifebuoy. Nah, Sunsilk, brand ambasadornya siapa? Raisa. Terus Pantene, brand ambasadornya siapa? Anggun. Clear, brand ambasadornya siapa? Agnes. Terus Sunsilk hijab, brand ambasadornya Claudia Cynthia Bella, ya. Lalu Rejoice, brand ambasadornya siapa? Lalu Lifebuoy, brand ambasadornya siapa? Gitu, ya. Itu menggunakan brand ambasador, jadi perang iklan. Intinya sama. Fungsi dari sampo adalah untuk membersihkan rambut dari debu, kotoran, kutu mungkin, ketombe mungkin, ya. Nah, selanjutnya pasar oligopoli. Nah, yang terakhir adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli di mana pasar itu barang dan kendaraan dan elektronik. Ya, untuk masuk ke pasar oligopoli ini
Bayangin aja, kendaraan itu satu kendaraan berapa sih? Contohnya motor Honda Beat. Satu Honda Beat berapa? 15 juta contoh. Iya kalau satu, kalau sehari 2000, 15 juta dikali 2000 kalau sehari. Kalau sebulan itu 2000 dikalikan 30. Nah, berapa ya yang harus kalian ingin menanamkan modal di pasar oligopoli? Biasanya pasar oligopoli itu AHM, Daihatsu, Toyota, Nissin, elektroniknya Epson, Toshiba, LG. Nah, itu merupakan pasar dari oligopoli. Nah, ini ya merupakan peran besar pasar dalam perekonomian. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri.